Ya, Tapi berapa kali jadi sembuh? pagi sore, pagi Iya, sore. saya Ya, dengarkan Pak Septi waktu itu ya pagi sore, iya. iya, setengah jam lah Pak. Itu Ya, ditembak ya. langsung ya Pak ya? Iya, Tembak ke penyakitnya ya? ya, Iya, itu penyakit berat itu. Oh, iya. Iya, jantung. Sudah bypass Pak Mulyono. oh, Kondisi bypass. Tuh dipotong itu terus, tapi tidak jadi. Iya. oh. Menolong melalui Theracare. Wah, Iya. Kalau Vertigo itu pusat kemana ya? bagaimana? Vertigo itu loh, itu Baru-baru Yang ini, bikin 2 hari Pak yang Uliman. lalu, saya terapi juga, terapi ke yang vertigo, jadi sempat ngalami vertigo, kemudian matanya menjadi gelap, tiba-tiba gelap, dia pikir kena gejala stroke ya, tetapi setelah bawa ke rumah sakit ternyata dia vertigo. Jadi begini Bapak Ibu, vertigo itu terutama diawali dari penyakit di lambung. Nah, dari lambung kemudian muncullah asam lambung, kemudian menendang ke saraf kepala. Nah, kalau alat ITERA kita ini kan berhubungan dengan saraf ya, dan juga berhubungan dengan pembuluh darah, ya kan. Jadi udah kita lakukan aja terapi mulai dari meridian di belakang punggung. Nah, kemudian di daerah sekitar pinggang itu kan ada titik-titik untuk tembus ke lambung. Maksud saya, alat kita ini kan gelombangnya tembus sampai 30 cm. Iya, 20 ya kan? sampai 30. Nah, jadi pakailah nomor 2. Pakai nomor 2, kemudian dari punggung itu di blow di titik sekitar pinggang. Nah, kemudian baru tangan dan kaki, terus balik ke arah perut ya. Perut itu di atas pusar sama di bawah pusar itu di blow juga. Nah, tapi saya hindari di daerah kepala karena apa? Karena saya khawatir nanti terjadi darah yang tidak stabil ya. Karena itu saya lebih berani untuk mengurangi tekanan darah yang tinggi adalah kita blow lebih lama di daerah telapak kaki dan telapak kanan. Kalau tekanan darahnya tinggi, maka setelah di blow di daerah kaki, telapak kaki dan tangan, maka akan kembali normal. Begitu. Berapa menit katanya Pak Septi di telapak 45 kaki, menit telapak Pak tangan? semuanya. 45 menit semuanya. Enggak, berapa menit kalau di telapak, berapa di kaki? Oh, itu di telapak kaki dan tangan itu 2 menit saya bikin. Masing-masing 2 menit. Ya, 2 menit. kiri 2 menit, kanan 2 menit, kemudian kanan 2 menit. Ya, saya tunjukkan ya, mungkin di video. Jadi kalau menurut terapi, ini di daerah sini ini lambung. Kelihatan nggak ya? Ini daerah sini ini lambung. Daerah sini ini lambung. Oh, lambung ya. Ya, ini demikian juga di kaki. Kemudian di daerah sini, itu nomor 2 semua. Nah, jadi alatnya itu dekat-dekat aja. Misalnya di ujungnya alat, dekat aja begini, set, gitu. Oh, jadi jari-jari juga gitu ya? Nggak ya, ya. Waktu dengan Bapak Uliman juga kan saya lakukan begitu, pakai nomor 2. Nah, seperti ini. Terus, maaf, nggak kelihatan ya, begini. Ya, bisa. Nah, baru di titik tengahnya ini, pantengin aja nih, agak sedikit lama. Iya, saya malah cuma suka di tengah. Oh. Nah, jaraknya dekat aja. Misalnya, ini, sorry ya, ini jaraknya sudah seperti ini. Tapi nomor 2 ya. Dekat. Nomor 2. Nah, kemudian kita putar-putar begini. Jadi ini titik-titik semua ini. Titik-titik yang berpengaruh ke usus, lambung, jantung. Nah, termasuk yang di kaki. Bapak Ibu, sebenarnya yang perlu kita miliki itu adalah satu keyakinan, percaya bahwa alat yang kita pakai ini, kan kita selalu doa, ya kan? Doa supaya Tuhan pakai alat ini, karena tidak mustahil, sedangkan Musa aja bisa ditongkatnya dipakai oleh Tuhan. Kan? Nah, jadi kalau kita punya keyakinan, jaga itu baik-baik. Mas Siregar tanya, kalau titik meridian itu berapa menit itu satu titik meridian? Jadi di tengah 5, 2 jari di kanan 5, 2 jari di kiri 5, 15 menit semua. Ya, oke. Ya, 3 kali 5. Tapi itu tanya, volume panasnya berapa itu? Waktu saya tanya Pak Ferry bilang sikat 5. Kalau dia baru pertama, kita pakai nomor 3 langsung. Tapi jaraknya agak dijauhin ya. Jadi caranya begini. Cara ngukur, maaf, ini nggak kelihatannya. Saya peragain 20 panas untuk membuka pori-porinya sehingga masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian didorong untuk segera diperbaiki.
Jadi gini, kalau nomor 3 kan dia agak panas. Ini maaf, ini tangan saya. Jadi Iya. usahakan sejauh mungkin, jangan Iya, terlalu iya, iya. dekat. 20, langsung 30, blow. 30 senti. Ya, Itu untuk membuka permukaan kulitnya. Nah, kemudian baru agak mendekat. Sap. Nah, nomor Tetap 3. Oh, 2. Apa boleh? 2 Oke. boleh. Yang penting gelombangnya masuk nih. Masuk. Gelombangnya masuk. Oke. Nah, terus lakukan. Nah, kalau buka lagi area yang baru, yang daerah tangan, ya bikin lagi nomor 3. Jadi kita bermain-main di situ. Bikin lagi nomor 3 yang panas, buka lagi. Nah, tapi kita tanya dulu, dia darah ada diabetes nggak? Yang tinggi nggak diabetesnya? Nah, kemudian darah tingginya lagi tinggi nggak? Kita ajukan dulu pertanyaan itu. Ada pakai kontak lens dipakai nggak gitu. Jadi kita ajukan dulu pertanyaan-pertanyaan. Jadi nggak boleh main hantam. Takut nanti malah bermasalah. Saya kalau misalnya di sini ada pin, seperti saudara saya tuh di kaki sebelah kirinya kan ada pin di sini. Anggap aja nih kakinya ya. Iya. Nah, saya nggak mau blow di sininya. Saya nggak mau. Iya, jangan, nggak boleh. Nah, saya di sekitar sininya. Sini, kemudian baru sini. Nah, jadi kita hindari nih yang berhubungan langsung sama pinnya. Itu nggak kelihatan. Jadi jangan kita hajar, nanti ada terjadi reaksi dari tubuh, malah dia jadi malah makin sakit gitu. Nah, ya, jadi kita percaya bahwa masalah penyakit di manusia ini paling banyak itu di pembuluh darah awalnya. Ya, Bu Leonora mau nambah? Ya. Saya sudah tanya sama Dokter Ferdi. Kemarin juga kasus yang sama saya temuin waktu di Rumah Sakit Cikini. Itu ada teman jemaat dari Paulus. Dia juga mau pasang ring juga. Lalu saya telepon sama Dokter Ferdi. Dok, ini ada pasien yang mau bypass juga. Maksudnya mau pasang ring. Lalu beliau mengatakan bahwa ikutin aja seperti blow, seperti case-nya Pak Uliman. Nah, saya sendiri kan belum tahu Pak Uliman. Nah, hari ini baru pagi hari ini saya tahu. Terima kasih Bapak Pendeta. Jadi Dokter Ferdi bilang kalau mau terapi orang sakit penyakit apapun, tetap titik meridian itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Yang di belakang. Dihajar. Jadi titik meridian belakang itu dari tulang belakang dari kepala sampai tulang belakang tengah itu tuh dari tulang tengkuk ke bawah dan tidak putar-putar. Sekarang Dokter Ferdi udah tunjukin kepada saya cara blow yang itu dari atas ke bawah, terus atas ke bawah tuh 5 menit. Kemudian 2 jari sebelah kiri dan 2 jari sebelah kanan itu titik meridian. Itu atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah 5 menit. Jadi di tulang belakang itu 15 menit. Tengah, atas bawah, 2 jari kanan, 2 jari kiri itu tetap 5 menit jadi 15 menit. Kemudian timpatin tangan, kaki, siku-siku, kaki, telapak kaki, kemudian baru blow yang sakit itu. Ya. Biar di itu, yang ada sakit itu. Kemarin itu dibilangin sama saya ikut yang Pak Buliman, saya belum tahu, jadi saya konsultasi dengan teman saya sama-sama di rumah sakit, Pendeta Koni, beliau mengatakan bahwa kita tanya lagi ulang dulu karena ini kan berhubungan dengan jantung. Takutnya tante lagi blow terus ada masalah apa. Saya jadi takut juga ya sebagai manusia, saya takut padahal Bapak itu udah bersedia loh. Saya bilang saya gumuli dulu sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan walaupun ini Aiteraker, kalau Tuhan izinkan saya mau blow beliau, saya akan blow. Makin pede sih setelah lihat hasilnya Pak Uliman itu. Luar biasa. Yang umpama cancer gitu ada cerita yang udah yang kelihatan banget. Cancer saya belum. Yang saya dapat itu Bu ya, 1 diabetes, yang kedua Bapak Uliman pembuluh darah jantung, ketiga potensi stroke seperti Ibu Marpaung itu yang kemarin saya kesaksian itu berpotensi stroke. Nah, yang keempat kemudian baru-baru ini vertigo. Saya mau berbagi. Iya silakan. Nah, saya justru sudah seperti lahir baru ini. Wah, semua organ sudah jadi baru ya sekalian. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Tapi terima kasih untuk perhatiannya.
Jadi ada pengalaman 2 minggu lalu. Jadi ada, karena ternyata ini jadi booming begitu kesaksian saya ini dengan teman-teman pendeta datang dari Majalengka. Anaknya itu sudah kanker stadium 4 dan sudah harus di bypass Dermais, tunggu jadwal begitu. Nah, jadi harus operasi. Nah, sebelum itu mereka datang ke saya, kok Pak Uliman sudah 1 tahun kita dengar harus di bypass, kok tiba-tiba nggak jadi operasi, apa ceritanya gimana? Nah, jadi saya bilang, ini alat yang kecil, tapi kalau diberkati Tuhan, alat yang kecil ini semua bisa luar biasa, saya bilang. Amin. Nah, jadi datang mereka satu rombongan dari Majalengka. Nah, pertama ibunya umur 72 tahun, gula. Kalau berdiri itu dia harus dibantulah, paling tidak kakinya itu harus dia pijit-pijit dulu sebelah kanan, baru bisa berdiri. Nah, dia bawa putrinya ini yang sudah kanker stadium 4. Jadi sampai di rumah, kita berdoa dulu, saya bilang, saya nggak bisa bikin apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Itu yang paling utama, seperti Iskia tadi, mencari Tuhan. Nah, lalu saya bilang istri, coba Mam, terapi dulu seperti yang sudah diajarkan Dokter Ferdi untuk ibu ini. Diterapi di punggung, diterapi di lipatan, termasuk di paha. Tiba-tiba ibu ini mau ke toilet. Nah, setelah diterapi dia ada 15 menit mau ke toilet katanya. Dia lupa dia kalau kakinya itu sudah nggak sakit lagi. Loh, tadi saya ini sudah 2 tahun kaki saya ini. Wah, luar biasa. Aduh, luar biasa kesaksiannya nih. Pijit-pijit dulu, dipukul-pukul dulu sekitar 5 menit. Untuk saya ini baru bisa berdiri. Ini kok tiba-tiba bisa langsung berdiri, katanya. Ih, ada apa ini katanya? Lupa dia kalau dia sudah di terapi. Lupa dia kalau dia pernah sakit 2 tahun. Kayak Ibu Marpaung itu sama. Terus, yang kedua, anaknya ini yang sudah umur 40 tahun, yang sudah kanker stadium 4. Jadi di buah dadanya itu sudah seperti telur bebek. Terus di kelenjar di leher, di ketek itu juga. Dan saya ingat penjelasan Pak Kim, itu di terapi standar dulu katanya, belakang semua. Dan kalau yang langsung titiknya itu, yang sakit itu, ya bolehlah 2 menit aja begitu. Simpintas selalu saja. Lalu saya bilang, ingat Mam, yang diajarkan Pak Kim. Akhirnya diterapi istri saya. Nah, setelah diterapi, pulang mereka ke Majalengka, dia hubungin saya, Pak, dia bilang, oh beda perasaan saya katanya. Tadinya yang cunut-cunut sudah tidak ada, dan sekarang sudah saya lebih seger, lebih enak, kok nggak ada rasanya sakit cunut-cunut itu lagi katanya. Nah, jadi ini yang kanker ya? Kanker stadium 4. Stadium 4. Iya. Nah, jadi di situ saya akhirnya belajar bahwa memang alat yang sederhana dan kecil ini seperti tanah yang diludah oleh Tuhan Yesus, dibikin di mata orang buta, orang buta. Jadi ini hanya seperti tanah liat aja sebenarnya alat ini. Tapi kalau ada di tangan Tuhan, ini jadi mukjizat. Amin. Ini membawa berkah. Nah, istri saya juga saraf kejepit. Jadi istri saya saraf kejepit dan lambung. Nah, tahun-tahun perutnya itu selalu keluhan, ke dokter, sudah juga endoskop, ya, dan saraf sudah kejepit karena ada jatuh, sudah dibawa ke rumah sakit, MRI, nggak sembuh-sembuh, udah bertahun-tahun. Tapi dengan alat ini hanya 3 minggu selesai semua. Nah, banyak kan kesaksian. Banyak kesaksian Uliman. Aduh, senang deh. Jadi, makasih. Orang penasaran kok bisa katanya. Iya, saya juga nggak tahu kalau ini Tuhan bisa pakai alat yang kecil dan sederhana ini. Tuhan meriah, saya bilang.
Dan puji Tuhan itu kesaksian. Tuhan berkati Pak Septi. Wah, Tuhan berkati juga Pak Uliman. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Iya. Wah, luar biasa kita pagi ini ya. Banyak yang didapat hari ini. Banyak berkat. Aduh, terima kasih. Benar, berkat. Kalau Iya. Terima kasih ya untuk teknik terapi tadi, teknik blow tadi itu. Terima kasih banyak. Jadi sekarang udah terlingkar gitu lagi, lurus aja gitu ya katanya ya. Iya. Makasih. Itu kerja tiap hari sudah tuh. Oke. Bagaimana? Ada lagi yang mau bersaksi? Pak, ini kali bagaimana Pak Sam? Pak Semi ini gimana nih? Pak Semi, halo Pendeta Semi. Semi Kotambunan. Terus aja, maju terus. Oh. Saya juga sedang melakukan terapi. Semangat. Ya. Baik Pak Semi, luar biasa. Baik. Ya. Kayaknya kita selesai Pak Septi. Terima kasih semua.